Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita panjatkan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah, terutama nikmat Islam, kesehatan, kekuatan, dan kesempatan, sehingga pada kali ini kita diperkenankan untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya. Jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kultum dengan tema 3 golongan yang pertama masuk neraka. Siapakah golongan manusia yang pertama masuk neraka? Apakah orang kafir? Apakah orang munafik? Apakah orang yang berzina? Jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata bukan salah satu dari mereka. Ada 3 golongan yang pertama yang masuk neraka. Imam Muslim berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Habib al-Haritsi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Khalid bin al-Haritsi. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Dia berkata, telah mengabarkan kepada aku Yunus bin Yusuf dari Sulaiman bin Yasar. Sulaiman bin Yasar berkata, ketika orang-orang meninggalkan Abu Hurairah, maka berkatalah Na'atil bin Qais al-Hizami Asyami, seorang penduduk Palestina, dan beliau adalah seorang tabi'in. Wahai Syekh, ceritakanlah kepadaku suatu hadis yang engkau telah dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia menjawab, ya, aku akan ceritakan, jawab Abu Hurairah. Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia yang pertama kali didatangkan pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Datangkanlah orang tersebut, lalu dan diperlihatkanlah nikmat-nikmatnya. Lalu ia pun mengaku. Allah bertanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau Allah. Allah berkata, engkau dusta. Kau berperang supaya dikatakan orang yang gagah berani, dan memang demikianlah yang dikatakan tentang dirimu. Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk menyeret orang tersebut. Lalu datangkanlah orang berikutnya. Berikutnya, orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya nikmat-nikmat. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau Allah. Allah berkata, engkau dusta. Kau menuntut ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan kau membaca Al-Quran supaya dikatakan seorang qari. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Lalu kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Lalu ia didatangkan dan diperlihatkan nikmat-nikmatnya. Maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak kepada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau Allah. Allah berkata,
kau dusta. Kau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan orang dermawan, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan derajatnya sahih. Hadis di atas menjelaskan tentang ditolaknya suatu amal karena dilandasi dengan perbuatan riya. Syarat pokok suatu amal agar diterima adalah ikhlas karena Allah semata dan sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Katsir rahimullah berkata, inilah dua landasan amal yang diterima ikhlas karena Allah dan sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menjelaskan tentang adanya 3 golongan manusia yang dimasukkan ke dalam neraka dan tidak mendapatkan penolong selain Allah. Karena mereka membawa amal yang besar, tetapi dilandasi dengan perbuatan riya. Pelaku riya kelak di hari pengadilan wajahnya diseret secara tertelungkup sampai masuk ke dalam neraka. Untuk itu, jemaah, marilah kita senantiasa berusaha meluruskan niat dalam setiap amal ibadah. Jangan pernah kita beramal dengan niat riya atau mengharapkan pujian dan sanjungan. Demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga amal ibadah kita yang dikerjakan tidak sia-sia. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.